Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilayah Pamekasan sebelumnya dikenal sebagai Pamelengan atau Pamelingan dengan rajanya Ki Wanorono, keturunan Wikramawardhana, Raja Majapahit pada tahun 1389 sampai 1429. Pamelingan memerdekakan diri saat Majapahit mulai runtuh. Sekira tahun 1478, pemerintahan Ki Wanorono dilanjutkan oleh putrinya, yaitu Nyai Banu atau Ratu Pamelingan. Selanjutnya oleh putra Nyai Banu, yaitu Pangeran Bonorono atau Nugroho, dan putra Pangeran Bonorono, yaitu Panembahan Rongo Sokowati. Setelah Panembahan Rongo Sokowati bertahta, wilayah ini baru dikenal sebagai Pamekasan. Sesuai semboyan, Mekas Jetnah Paksa Jeneng Tibi, yang artinya memerintah dengan kemampuan sendiri. Naik tahtanya Panembahan Rongo Sokowati pada tanggal 3 November 1530, yang ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Pamekasan. Panembahan Rongo Sokowati adalah raja beragama Islam pertama di Pamekasan. Panembahan Rongo Sokowati sebagai raja baru memindahkan keraton dari Labangan Daja sekitar RS Muhammad Nur ke Mandilaras yang bertepat sekitar gedung Kresidenan. Beliau mewariskan tata kota Pamekasan yang ada sampai saat ini. Di antaranya membangun Masjid Ratoh di lokasi Masjid Agung Asyuhada. Nama-nama kampung yang digunakan sampai saat ini juga menunjukkan fungsinya di masa kerajaan. Di antaranya Parteker atau gelar tikar untuk mengaji, Pangeranan atau kediaman pangeran, Menggungan atau kediaman tumenggung, Pongkoran atau belakang keraton, Dukoh atau pemukiman penduduk, Kolpajung atau pembawa payung, Koel kawula kerajaan. Panembahan Rongo Sokowati juga dikenal dengan legenda keris Joko Piturun miliknya. Kemenangannya memukul mundur serangan pasukan Bali di wilayah Jongcangcang, dan kisah pertemuannya dengan Kiai Agung Rabah di Pademawu. Panembahan Rongo Sokowati memerintah sampai tahun 1616 dan digantikan oleh putranya, yaitu Pangeran Jimat dan Pangeran Purboyo sebagai wali raja. Beliau wafat pada tahun 1624 bersama hampir seluruh keluarga kerajaan dalam perang menghadapi invasi Sultan Agung dari Mataram ke Pulau Madura. Keluarga kerajaan yang selamat hanya Raden Daksena atau Pangeran Gatotkaca, putra Pangeran Purboyo, yang menjadi adipati Pamekasan pada tahun 1685 sampai 1708 dengan gelar Raden Tumenggung Aryo Adikoro I. Keraton Mandilaras dan Masjid Ratoh juga dihancurkan oleh pasukan Mataram. Masjid kemudian dibangun kembali dengan bangunan bergaya Mataram beratap tumpang tiga. Panembahan Rongo Sokowati dikebumikan di wilayah Kolpajung, tepatnya di sebelah barat daya Pasar Kolpajung. Perlawanan terhadap kekuasaan Mataram di Madura diantaranya dilakukan oleh Pangeran Trunojoyo pada tahun 1671 yang menjadi Pamekasan sebagai pangkalan peristiwa. Pasukan Pangeran Trunojoyo berhasil menguasai ibu kota Mataram pada tanggal 2 Juli 1677. Peristiwa ini bisa dipatahkan oleh Mataram pada akhir 1679 dan meminta bantuan kongsi dagang Belanda VOC, dan Pangeran Trunojoyo dihukum pada 2 Januari 1680. Kongsi dagang Belanda atau VOC mulai menguasai wilayah Pamekasan pada tahun 1705 sampai 1706 sesuai perjanjian dengan Mataram.
Kemudian pada tahun 1743, VOC memindahkan Keraton Pamekasan ke wilayah Bugis yang hingga saat ini menjadi pendopo kabupaten. Sedangkan bekas Keraton Mandilaras dijadikan kompleks perkantoran atau loji VOC dan kemudian menjadi kantor residen Madura. Pada tahun 1749 meletus peristiwa Kek Lesap yang bertujuan menguasai Madura. Setelah sebelumnya menguasai Sumenep, pasukan Kek Lesap bergerak ke Pamekasan dan berhasil membunuh Adipati Pamekasan Raden Tumenggung Aryo Adikoro IV yang bertempat di desa Bulangan, yang pada akhirnya Kek Lesap terbunuh di Bangkalan. Pada masa VOC ini, kerajaan lokal dipertahankan dan dikenakan sistem upeti. Sistem kerajaan dihapus pada tahun 1858 masa kolonial Belanda dengan pengukuhan bupati pertama Pamekasan, yaitu Pangeran Aryo Muhammad Hasan pada tahun 1854 sampai 1891. Pada tahun 1857 dibentuk Kresidenan Madura dengan Pamekasan sebagai ibu kotanya, juga pejabat residen Belanda. Pada tahun 1928 sampai 1931 dibentuk Kresidenan Madura Timur, meliputi Pamekasan dan Sumenep, beribu kota di Pamekasan. Kemudian pada tahun 1831 Belanda membentuk Korps Barisan Madura sebagai bagian dari Tentara Kerajaan Hindia Belanda atau KNIL yang direkrut dari pribumi. Korps Barisan Madura bertugas untuk menjaga keamanan dan juga dikerahkan untuk memadamkan perlawanan kepada Belanda di daerah-daerah di Nusantara. Korps Barisan Madura berada di bawah masing-masing raja di Madura, ditempatkan di Bangkalan, Pamekasan, dan Sumenep. Kemudian pada tahun 1835, usahawan Belanda memulai penanaman tebu di lahan kerajaan Pamekasan. Areal tebu sempat meluas ke seluruh Madura dengan sistem tanam paksa, hingga dibangun pabrik gula di Pamekasan. Masa keemasan tebu berakhir setelah menyebabkan kekeringan karena menyerap banyak air. Tebu kemudian berganti dengan tembakau yang mulai ditanam dengan sistem kerja kontrak pada tahun 1861 di desa Propo. Bagi Belanda, Pamekasan juga bernilai ekonomis sebagai salah satu sentra garam di Madura. Madura adalah pemasok utama garam ke daerah-daerah yang dikuasai Belanda di seluruh Nusantara. Belanda mengontrol langsung produksi dan memonopoli perdagangan garam yang kerap memicu konflik dengan petani garam. Untuk mengangkut garam, Belanda membangun jalur kereta api antara Kalianget dan Kamal pada tahun 1898 sampai 1901 yang melewati kota Pamekasan. Pabrik garam dibangun di Mangunan pada tahun 1904 yang kemudian dipindah ke desa Bunder. Jalur kereta api resmi ditutup pada tahun 1987 karena kurang diminati penumpang. Dan pada akhirnya sekarang rel kereta api terbengkalai, tidak ada yang mengurusi ataupun mengambil. Pada masa pendudukan Jepang diperlakukan tindakan yang tidak senonoh terhadap rakyat. Di antara yang terkena adalah Bupati Pamekasan, yaitu Raden Aryo Abdul Aziz, pendiri satu-satunya Mulo di Madura yang terbunuh karena menentang Rumusha. Bupati Pamekasan lalu dijabat oleh Raden Zainal Fatah 1942 sampai 1950. Penulis buku sejarah Jaranja pemerintahan di daerah-daerah Kepulauan Madura dengan hubungannya yang kerap menjadi rujukan mengenai sejarah Madura. Jalur kereta api Pamekasan Kalianget dibongkar oleh Jepang untuk digunakan sebagai bahan pembuatan peralatan perang.
Jepang melatih opsir-opsir pembela tanah air atau PETA dari pemuda Madura yang kemudian ditempatkan di Daidan-Daidan atau batalion di Madura. Pada tahun 1944, Daidan Pamekasan dikomandani oleh Daidangko, yaitu Kiai Haji Amir Ja'far 1905. Setelah proklamasi kemerdekaan, Belanda berusaha berkuasa kembali dengan melancarkan agresi militer. Kiai Haji Amir Ja'far menjadi pimpinan Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia atau BPRI wilayah Madura, salah satu badan perjuangan yang melakukan perlawanan kepada Belanda. Selain Tentara Nasional Indonesia TNI, Resimen Joko Tole, Laskar Sabilillah, Laskar Hizbullah, dan lain sebagainya. Belanda berhasil memasuki kota Pamekasan pada 6 Agustus 1947 setelah mendarat di Camplong dan Berenta pesisir pada 4 Agustus 1947. Pemerintahan Kresidenan Madura diusingkan ke Bagantenan. Bupati Pamekasan Raden Zainal Fatah ditunjuk sebagai wakil residen karena residen RAA Cakra Diningrat sakit. Dalam aksinya, Belanda dibantu oleh Barisan Cakra Madura, yaitu pasukan KNIL yang dibentuk kembali. Pada tanggal 16 Agustus 1947 pagi, bertepatan dengan 29 Ramadan 1366 Hijriah, terjadi peristiwa di depan Masjid Jami Agung Asyuhada dalam serangan umum ke markas Belanda di lokasi pos kesehatan Kodim saat ini. Belanda sempat terdesak keluar kota Pamekasan, tetapi kemudian mendapat bantuan dari pasukan mereka di Sampang. Puluhan pejuang yang gugur dalam peristiwa ini dikuburkan massal oleh Belanda di area tersebut sebelum dipindah ke Taman Makam Pahlawan Panglegur pada tahun 1972. Peristiwa ini menjadi latar belakang penamaan Masjid Jami Asyuhada pada tahun 1972. Para pejuang terus melakukan serangan terhadap gerak maju Belanda dengan amunisi yang terbatas. Pada akhir 1947, setelah seluruh Madura dikuasai oleh Belanda, Resimen Joko Tole hijrah ke Jawa dengan menembus blokade Belanda. Sebagai pejuang yang gugur dalam perang kemerdekaan, maka diabadikan namanya menjadi nama jalan di Pamekasan. Di antaranya Sersan Mesrul yang gugur di Kelampar, Letnan Maksum yang gugur di Waru, dan Kiai Haji Amir Ja'far yang gugur di Jombang pada akhir 1948. Pada tahun 1948, Belanda membentuk negara Madura sebagai negara boneka beribu kota di Pamekasan yang dibubarkan pada tahun 1950. Setelah bergabung kembali dengan Republik Indonesia, Kresidenan Madura diserah terimakan kepada pejabat baru, yaitu Raden Sunarto Hadiwijoyo, yang juga menjadi residen Madura terakhir 1950 sampai 1963. Di antara kebijakan putra Pamekasan ini selama menjabat, yaitu menggalakkan reboisasi dengan penanaman pohon buah untuk meningkatkan penghasilan rakyat, mendirikan yayasan Dharma Siswa yang membangun stadion di tengah kota Pamekasan, dan kompleks olahraga Nyalaran. Juga mendirikan puluhan sekolah di Madura, di antaranya SMA pertama di Madura, yang sekarang bernama SMA 1 Pamekasan. Juga memberikan beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa Madura. Itulah sejarah Pamekasan, tempat di mana banyak sejarah peristiwa berada di Pulau Madura. Semoga ini menjadi wawasan bagi kita semua dan menjadi pelajaran dan pengetahuan untuk masa yang akan datang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.